Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kiranya kalian tetap sehat dan tetap semangat. Yuk, sebelum kita melaksanakan setiap pembelajaran hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga istirahat kami semalam, dan hingga pagi hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan untuk melaksanakan setiap aktivitas kami hari ini. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan berkati dan menolong agar kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 5-6. Silakan dibuka Alkitab kalian di Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Judul renungan kita hari ini, berdoa tanpa pamrih. Doa merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan bagi umat percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Tetapi masih saja banyak orang yang menyalahgunakan atau menyelewengkan hal tersebut. Mereka salah paham, salah mengerti, dianggapnya berdoa adalah simbol rohani. Jadi ketika seseorang terlihat berdoa, maka dia bisa disebut sebagai orang yang saleh atau orang yang rohani. Tuhan tidak menyukai hal yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka memiliki motivasi yang salah atau tujuannya salah, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi hanya untuk menyombongkan diri mereka bahwa mereka saleh, bahwa mereka rohani. Dan ini sudah jauh dari tujuan atau hak dari berdoa itu sendiri atau motivasi dari berdoa itu sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Allah tidak akan menerima doa-doa yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan doa yang dilakukan di depan orang banyak? Seperti satu kisah, di dalam kelas ada anak bernama Doni. Doni diminta untuk berdoa di depan kelas, tapi dia berkata, saya menolak, karena Tuhan Yesus bilang bahwa kita tidak boleh berdoa di tempat umum. Apakah tindakan Doni tepat? Tentu saja tidak tepat. Karena apa? Tuhan tidak pernah melarang kita berdoa di tempat umum. Yang Tuhan larang adalah berdoa dengan motivasi yang salah. Kalau kita berdoa di tempat umum karena ingin menyombongkan diri kita, memamerkan diri kita, itu yang salah. Tetapi kalau kita berdoa di tempat umum untuk kepentingan bersama dan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, itu sangatlah baik, tidak dilarang oleh Tuhan. Jadi pada akhirnya Doni belajar untuk mendoakan teman-temannya dengan tulus, bukan dengan hati yang pamer atau pamrih mengharapkan pujian dari teman-temannya. Nah, sekarang kalian perhatikan doa-doa berikut. Silahkan beri tanda centang untuk doa dengan motivasi yang benar dan tanda silang untuk doa yang motivasinya salah. Silahkan di screenshot, dikerjakan, dan dikumpulkan ke WA Burut. Silahkan dikumpulkan. Burut tunggu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini Tuhan untuk berdoa dengan motivasi yang benar, berdoa tanpa pamrih, berdoa tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Tuhan yang akan tolong agar kami boleh memiliki hati yang tulus Tuhan. Dan Kau juga berkati untuk sepanjang pembelajaran kami hari ini, Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Kau juga berkati anak-anak-Mu dalam persiapan ujian mereka di bulan April dan Mei. Berikan semangat Tuhan dalam mereka belajar dan juga ketekunan.
Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.